Bersihkan pohon kerai yang sudah tua. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai Bunda, kali ini ikutin aku dan Pak Suami bersihkan pohon kerai yang sudah tua ini ya. Untuk pohon timunnya sudah kami bersihkan beberapa hari yang lalu, dan untuk lahan bekas timunnya sudah kami tanamin sawi. Kemudian kami mau bersihkan juga tanaman kerainya, karena untuk daunnya juga sudah agak tua-tua ya Bunda. Biasanya pohon yang sudah tua ditandai dengan daunnya yang menguning, dan kalau sudah begitu biasanya untuk buahnya juga nggak banyak dan nggak cantik lagi. Di tengah kegiatan Pak Suami bersih-bersih, Pak Suami lihat ada oyong yang sudah siap untuk dibungkus, jadi kita berhenti dulu bersih-bersihnya. Pak Suami bungkus dulu oyongnya, keburu nanti dimakan lalat atau apalah Bunda. Biasanya kalau nggak segera dibungkus itu gampang busuk. Seperti yang kalian lihat Bunda, untuk pohon kerainya itu merambat kemana-mana ya. Jadi ketika kita awal tanam itu di mana, ketika sudah gede, sudah berbuah itu daunnya sampai kemana-mana. Ini tadi sama Pak Suami harus ditarik-tarik supaya bisa bersih. Untungnya sih gampang saja sih Bun, kita tarik-tariknya. Yang susah itu kalau dia merambat ke tanaman yang lain. Seperti di bagian pojok ini, jadi untuk tanaman kerainya itu merambat barengan dengan tanaman oyong. Karena untuk oyongnya itu masih berbuah, jadi Pak Suami harus ekstra hati-hati pilih-pilih mana pohon oyongnya dan mana pohon kerainya. Seperti yang kalian lihat, untuk daun kerai dan juga daun oyong itu hampir mirip juga. Oke, sembari Pak Suami bersih-bersih, di sini aku mau panen-panen dulu sisa-sisa kerai yang masih ada. Bisa dilihat untuk bentuk kerainya sudah nggak secantik awal-awal kita panen ya Bunda. Ini tandanya untuk pohon kerainya itu memang benar-benar sudah minta diganti yang baru. Jadi ini sebelum dibersihkan sama Pak Suami, untuk kerainya aku pilah-pilah dulu, dan ada sebagian tadi yang sudah dibersihkan Pak Suami, tapi untuk kerainya disimpan di bagian sini, jadi aku tinggal ambil-ambil saja ya Bunda. Lumayan lah, nanti bisa kita bikin pecel ya, karena nanti kalau kita mau tanam kerai lagi kita butuh waktu ya untuk bisa panen lagi. Di sini Pak Suami masih di pojokan ya Bunda, masih milih-milih mana pohon kerai dan mana pohon oyongnya, karena untuk oyongnya ini lagi rajin-rajinnya berbuah. Takutnya nanti kalau kita salah tarik, pohon oyongnya bisa putus dan mati, sayang banget kan Bunda. Karena Pak Suami juga kesulitan membedakan mana pohonnya, jadi di sini aku bantu ya Bunda supaya nanti nggak kepotong pohon oyongnya. Dan alhamdulillah akhirnya ini bisa terlepas ya antara pohon oyong dan pohon kerainya, meskipun tadi agak susah. Dan bisa dilihat Bunda, setelah pohon kerainya itu kita ambil, kita rapikan, ternyata untuk tanahnya bisa sebersih ini ya. Padahal awalnya untuk tanahnya itu hampir nggak kelihatan ya Bunda, tertutup dengan dedaunan dari pohon kerainya. Setelah dibersihkan pohonnya, ternyata untuk lahannya kelihatan masih agak luas ya Bunda. Rencananya nanti setelah kita bersihkan, kita juga masih mau tanam kerai, tapi nggak sebanyak di awal kita tanam ya. Oke Bunda, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku. Ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.